Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video ini, di tutorial kali ini, kelanjutan dari video yang kemarin teman-teman ya. Jadi untuk video kemarin karena dia mesin kompresornya dia nggak bisa, jadi kita konfirmasi kepada pemiliknya teman-teman ya. Nah, ini pemiliknya minta diganti, nggak usah diperbaiki ya, tapi nanti kita akan perbaiki mesin kompresor ini. Jika mesin kompresor ini dikasih teman-teman ya, jadi dikasih ke kita, nanti kita akan memperbaikinya. Nah, di sini kita akan ganti ya untuk mesin kompresor. Ini punyanya Fraser ya, Fraser Sanyo, kalau nggak Sanyo Toshiba teman-teman ya. Nah, ini yang model lama. Nah, ini mesin kompresor ini dengan yang ini itu perbedaannya itu kalau dia sekernya itu dia ada di bawah sini ya. Jadi dia ada di bawah, sudah terlumasi oleh oli teman-teman ya. Tapi di sini kalau mesin kompresor ini dia sekernya ada di atas sini, ada di bagian atas. Tapi kalau di bagian mesin kompresor ini dia ada di bawah, spoolnya dia ada di atas. Jadi kayak gitu. Mungkin lain waktu nanti saya akan bongkar ya apa perbedaannya teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana cara mengganti mesin kompresor kulkas Fraser ini teman-teman. Nah, kemarin kan sudah saya bahas mengenai kulkas Fraser ini, karena kulkas Fraser ini kan bawaannya kan kulkas LG inverter ya, makanya dia ganti dengan non inverter. Jadi udah nggak inverter lagi karena sudah memakai mesin kompresor yang 220 volt ya. Nah, di sini itu bermasalah lagi teman-teman ya, karena mesin kompresornya sudah rusak. Nah, ini ada beberapa penyebab kenapa mesin kompresor ini kembali jebol lagi teman-teman, padahal sudah diganti. Nah, itu saya kurang paham juga, apakah dari voltase listrik, apakah juga karena sudah faktor mesin kompresor ini sudah mungkin rusak ya teman-teman ya, atau yang ketiga lagi itu karena faktor kebuntuan di bagian filter ataupun sirkulasi kulkas ini teman-teman. Karena begini, karena jika kulkas Fraser ini mengalami kebuntuan, baik itu kulkas Fraser, kulkas 1 pintu, entah itu kulkas 2 pintu, ketika mengalami kebuntuan, itu mesin kompresor akan bekerja secara maksimal untuk mendinginkan kulkas ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kulkas buntu itu pasti dia udah nggak dingin, sirkulasinya buntu, untuk tekanan dari mesin kompresor ini sangat tinggi, sehingga mesin kompresor ini macet. Nah, jika mesin kompresor ini macet dengan kendala buntu, maka efeknya ke bagian mesin kompresor yang kena teman-teman. Jadi kayak gitu, maka mesin kompresor itu akan macet. Jadi kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa simak bagaimana cara mengganti mesin kompresor supaya mesin kompresor ini nanti itu lebih awet teman-teman ya. Jadi lebih awet. Kemudian juga jangan lupa untuk tegangan listrik di rumah itu harus mencapai 220, minimal itu 190 volt, supaya barang elektronik teman-teman juga pada awet semua teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang ikuti aja tutorialnya bagaimana di sini, baik pemula juga bagaimana cara menggantinya kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya caranya cukup mudah, teman-teman bisa simak aja terus video ini teman-teman. Oke, kita langsung ke inti pembahasannya teman-teman ya. Jadi kita akan potong semua jalur dari mesin kompresor ini ya. Kita potong di sini, kita potong ya, supaya mesin kompresor ini nanti kita bisa angkat keluar teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita potong di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini kita potong, kemudian di sini kita potong juga ya.
Untuk filter tetap kita ganti dengan yang baru teman-teman ya. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada kancingan ya. Ini kita buka teman-teman ya. Oke, semua kancingan sudah kebuka, baru kita tinggal angkat ya. Kita tinggal angkat seperti ini. Nah, ini sudah keluar teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal buka overload dan relaynya. Oke, kita akan coba sekali lagi. Yes. Ini ya. Ini sudah masuk teman-teman. Wah, ngepres. Oke. Nih. Sudah kita pasang. Nih, teman-teman. Kemudian nanti kita akan pasang. Nah, kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kalau di bagian sini itu ini bisa kalian rubah teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau pipa pengisian itu ada di sini teman-teman. Pasti ada di dekat filter mesin kompresor. Nah, di sini untuk jalur Nah, ini untuk jalur yang dua ini teman-teman nggak usah pakai, nggak masalah. Teman-teman pakai juga nggak masalah, karena ini hanya menuju ke bagian mesin kompresor ini teman-teman ya. Nah, ini ke mesin kompresor. Ini teman-teman nggak perlu nggak perlu pasang, nggak masalah, dan juga nggak bakalan bocor. Nah, ini teman-teman tinggal pasang ini aja. Tapi di sini ya, yang perlu teman-teman ketahui itu di bagian pipa ya, di bagian pipa sini, pipa kondensor itu teman-teman harus harus di flashing dulu teman-teman ya. Jadi semua jalur itu harus di flashing dulu. Pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian teman-teman pasang pipa kondensornya ini teman-teman. Baru nanti setelah dipasang filter kita ganti ya, kemudian kita flashing di bagian evaporator. Takutnya nanti ada oli yang masih tersisa di bagian evaporator. Baru kita las ya semuanya, baru kita pemakuman dan isi freon. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang di sini saya coba akan lepas dulu. Nah, di sini saya lepas dulu untuk bagian filter. Oke, di sini harus kita potong. Nah, ini kita potong teman-teman. Ini sudah pasti untuk filternya kotor teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba potong, ya. Oke teman-teman, di sini ada video yang tadi kepotong teman-teman ya. Tadi sebenarnya bukan kepotong sebenarnya teman-teman, tapi kameranya atau HP-nya itu tiba-tiba mati karena lowbat teman-teman ya. Jadi pas waktu di pemotongan di bagian pipa filter ini yang tadi saya mau tunjukkan, kenapa harus kita ganti filter yang baru. Karena begini teman-teman, karena misalkan ada kebuntuan tuh pasti efeknya ke mesin kompresor yang kena nanti teman-teman, karena tekanan kompresinya terlalu tinggi. Nah, ini yang tadi yang nggak kerikot teman-teman ya. Jadi ini hasil dari pipa filter ya, filter yang tadi saya potong teman-teman ya. Jadi kotorannya tuh seperti itu. Nah, ini kotorannya. Nah, ini ya, ini kelihatan teman-teman ya, tuh. Nah, makanya di kulkas freezer ini udah beberapa kali ganti kompresor, tetap nggak nggak rusak terus teman-teman ya. Jadi nggak awet. Maka inilah penyebabnya teman-teman. Makanya tadi saya record kembali teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti teman-teman ya.
biar nggak terjadi seperti ini lagi teman-teman. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Mohon maaf tadi nggak kerekod teman-teman ya. Nah ini supaya teman-teman hati-hati, makanya setiap ada pergantian teman-teman harus flashing dan ganti filter karena takutnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita waktu pemelasingan di bagian kondensor teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siapkan selang ya yang sekiranya masuk ke bagian pipa kondensor. Kemudian teman-teman bisa siapkan Tauson ataupun metil ya. Ini kalau misalkan untuk yang kecil cukup 3 aja teman-teman ya. Nah ini kita masukkan seperti ini. Untuk metilnya kita masukkan ini 3 aja cukup. Kalau misalkan kalau misalkan yang besar setengah itu sudah cukup teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah setelah kita berikan auto zone ya, di sini sudah saya pakai 3, sudah saya masukkan. Kemudian teman-teman bisa yang sebelah sini ini kita masukkan ke bagian sisi pipa dorongnya untuk mesin kompresor ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah supaya kenapa? Supaya ini bisa sirkulasi, bisa mendorong metil tersebut ke bagian sela-sela kondensor ini teman-teman ya. Nah setelah teman-teman memasukkan metil ataupun auto zone di bagian kondensor body, teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu 5 menit, kemudian teman-teman bisa pasang dan nyalakan mesin kompresor ini teman-teman ya. Nah di sini sudah saya sudah saya pasang. Kemudian di sini coba saya siapkan wadah ya. Ini wadah. Nah. Oke, sebentar. Nah, ini saya masukkan seperti ini untuk biar enggak biar metilnya enggak kececeran teman-teman ya. Nah, kemudian kita langsung nyalakan teman-teman ya. Jadi kita nyalakan untuk mesin kompresor ini. Oke, di sini sudah jalan untuk mesin kompresor. Nah ini ya sudah keluar nih. Nah ini teman-teman. Sebenarnya di sini usahakan jangan sampai yang bocor teman-teman ya. Nah, nanti biar tekanannya itu lebih bagus. Nah seperti ini. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah ini metil yang sudah masuk ke dalam pipa kondensor. Nah ini teman-teman bisa lihat ini kotorannya tuh. Ini ya. Nah ini kalau misalkan kita nggak flashing dulu, nggak kita flashing terlebih dahulu, takutnya nanti ya terjadi kotoran di bagian filter ini teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Makanya kita flashing. Kita flashing terlebih dahulu. Ini kebanyakan bagi yang pemula-pemula juga. Itu dikarenakan nggak di flashing dulu ya. Sehingga waktu pengisian freon, setelah kita isi freon kemudian buntu. Nah ini harus bersih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa diulang-ulang sampai bersih, nggak masalah teman-teman ya. Intinya ini harus bersih gitu aja nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita matikan. Jadi setelah kita matikan, baru kita las ya ke bagian pipa yang sini, pipa tekan ya, atau pipa dorong. Nah, ini kita lepas. Nah, artinya di bagian kondensor di sini sudah bersih teman-teman. Nah, ini baru teman-teman bisa las ke mesin kompresor. Kalau yang ini nggak perlu teman-teman sambung ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman sambung, itu harus teman-teman potong kemudian masuk ke sini, yang ini masuk ke yang satunya lagi.
Nah ini ribet teman-teman ya, jadi nggak perlu ganti, nggak perlu. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah kemudian setelah ini udah bersih, baru ini kita pasang, kita las. Nah, kita las seperti ini teman-teman. Ini usahakan kalau waktu ngelas ke bagian pipa itu kita harus gosok dulu teman-teman ya. Nah, kita gosok seperti ini. Nah kayak gini, supaya peraknya itu lebih apa ya, lebih nempel nanti teman-teman waktu pengelasan. Jadi kayak gini. Nah jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang saya coba zoom untuk pengelasannya. Nah mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa siapkan tameng seperti ini teman-teman ya. Ini besi. Nah kita taruh seperti ini. Nah kayak gini. Kemudian kita las ya. Ini untuk pengelasan ya. Jadi untuk pengelasan usahakan pipanya itu merah ya, sampai merah, sampai panas, baru kita celup untuk lasnya nih teman-teman ya. Ini peraknya baru kita oleskan. Ini kan masih belum merah, kita tunggu sampai merah. Nah ini supaya hasilnya rapi. Ini udah merah ya, baru kita beri seperti ini. Nah kalau sudah merah itu usahakan apinya jangan terlalu besar teman-teman ya, secukupnya aja. Nah ini sudah tuh. Nah supaya untuk pengelasan tuh nggak kayak gini nih teman-teman ya, nggak besar kayak gini. Nah ini kan bagus, rapi. Oke, baru kita cabut lagi. Nah ini baru kita lanjut ke filter ya, pemasangan filter ini. Oke, sebelum kita pasang untuk filter yang baru teman-teman ya, kita pasang di sini. Pastikan di sini saya menggunakan shock teman-teman ya, jadi shock tambahan supaya ini masuk teman-teman ya, masuk ke bagian sini. Nah ini masuk, ini nggak perlu kita press lagi ya. Nah kemudian untuk video kemarin ya sudah pernah saya bahas untuk cara bagaimana dan berapa senti di bagian pipa kapiler ini masuk ke bagian filter ini, sudah saya pernah bahas teman-teman ya. Jadi kayak gitu, ini nggak perlu mentok, kita pasang dulu segini. Kemudian ini juga kita pasang teman-teman ya. Nah ini kita pasang seperti ini. Oke, nah seperti ini baru kita lanjut ya, karena ini kan masih banyak banget sisa-sisanya. Sengaja kita usahakan bersih teman-teman ya, usahakan seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian yang satunya lagi. Nah jadi seperti ini teman-teman. Oke, nah baru kita pasang teman-teman ya, di sini kita pasang. Nah seperti ini. Nah ini baru kita las bagian sini teman-teman ya.
Oke, di sini saya coba dekatkan ya untuk pengelasan besi dengan tembaga supaya hasilnya bagus. Di sini saya coba dekatkan. Oke. Nah, untuk penggunaan fluk ya, ini fluk saya ganti wadah aja teman-teman ya. Untuk penggunaan fluk di sini teman-teman bisa oleskan terlebih dahulu atau tunggu ini panas dulu, nggak masalah teman-teman ya. Nah, untuk video-video sebelumnya saya menggunakan tanpa oles ya. Sekarang kita oleskan terlebih dahulu. Ini saya coba oleskan. Nah, ini nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Kalau misalkan banyak-banyak nanti hasilnya juga kurang bagus. Untuk pengelasannya kita sedikit aja seperti ini. Intinya ini bisa rata lah teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita las teman-teman ya. Oke, lanjut kita las. Untuk apinya ini nggak terlalu besar banget ya. Ini biasa-biasa aja, yang penting sudah panas ya untuk di bagian pipa ini. Nah, ini sudah mulai rata teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai rata, sudah mulai panas untuk besinya. Nah, ini sudah mulai merah ya, ini ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang coba kita pasang ya, dikit-dikit. Oke, kurang panas. Nah, ini ya, sedang meleleh. Nah, ini karena angin teman-teman ya. Nih, sudah mulai panas. Jadi ini nggak perlu, apinya nggak perlu besar-besar ya. Nah, ini jika masih kurang, tambahkan lagi untuk di bagian belakang supaya hasilnya rata. Nah, ini sudah teman-teman ya. Nah, ini lihat hasilnya. Dan baru kita lanjut ke bagian filter sini. Untuk apinya kita sesuaikan aja teman-teman ya. Oke, ini sudah ya. Oke, ini lihat hasilnya teman-teman ya, jadi bagus. Oke, sekarang kita lanjut pengelasan di ujung pipa kapiler ini teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung. Ini kita tunggu sampai merah dulu teman-teman ya. Oke. Oke, baru kita nyalakan. Waduh, mati lampu. Oke teman-teman, jadi ini kita coba, nggak taunya mati lampu, jadi kita nggak bisa tes. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi karena tadi mohon maaf karena listriknya mati teman-teman ya. Nah, ini sudah kita las ya.
Dan ini untuk pemakuman nanti ya. Oke, setelah itu ini kita flashing dulu teman-teman ya, supaya nanti biar nggak ada sisa-sisa oli ya di bagian evaporator teman-teman ya. Nah, ini kita flashing dulu. Setelah kita flashing, kita langsung las di bagian sini ya. Nanti kita las, kemudian ini untuk pipa pengisiannya teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, di sini saya coba flashing dulu teman-teman ya. Oh, ini banyak banget nih teman-teman ya. Kalau saya tutup begini nih banyak banget. Nah, ini teman-teman cara melihat bahwa apakah laras ini masih bocor atau enggak, teman-teman bisa tutup aja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pegang di arah sini semuanya, teman-teman bisa pegang ya. Ini enggak ada. Kemudian di sini kita tutup. Nah, di sini kita tutup. Ya, kita tutup, kemudian kita flashing seperti ini. Nah ini ya, ini udah mulai keluar nih teman-teman ya. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan di bagian sini nih ya, di bagian pipa yang menuju ke evaporator, di sini kalau misalkan kita kita flashing, ini lama banget ya sampai mesin kompresor ini dengung. Otomatis yang bermasalah itu di bagian pipa kapiler teman-teman. Jadi di bagian pipa kapiler ini kemungkinan besar ada penyumbatan teman-teman ya. Ini kan sudah saya matikan ya. Ini saya sudah matikan. Ini kalau misalkan masih ada sisa angin, kita kita tutup seperti ini. Ini kalau misalkan nyimpen angin atau di bagian sirkulasi pipa kapiler ini masih ada yang ada yang masih kotor, itu pasti ada sisa angin. Nah, ini ya. Ini masih ada sisa angin. Itu artinya di bagian pipa kapiler ini itu masih ada yang kotor teman-teman. Jadi ini harus kita masukkan metil. Jadi kayak gitu untuk caranya. Nah, kalau misalkan di bagian ini bersih, ini enak teman-teman ya. Jadi gampang banget keluar di bagian pipa hisap ini ya. Ini biasanya harusnya sudah habis ini teman-teman ya. Udah nggak ada udara lagi teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, terus gimana ini sudah terlanjur Bang, ini sudah terlanjur saya pasang seperti ini. Nah, ini teman-teman nggak perlu bingung-bingung. Nah, ini kita posisikan seperti ini ke bawah. Oke, sebentar. Nah, kita posisikan arahnya ke bawah dulu ya. Kita posisikan arahnya ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini kita potong lagi. Nah, ini kita potong lagi. Nah, ini ya, masih ada sisa. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita pasang selang ya. Kita pasang selang seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian yang ini juga kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, yang ini pipa pengisian ini kita tutup. Ini sama saja kayak itu teman-teman ya. Jadi sama aja kayak waktu kita vakum kulkas ya. Nah, baru kita nyalakan nih teman-teman ya. Nah, kita nyalakan seperti ini. Nah, dengan kondisi ini ditutup teman-teman ya. Ini sampai benar-benar nanti anginnya itu sudah mulai habis teman-teman ya. Nah, nanti kita masukkan AutoZone atau apa ini yang namanya? Ya, disebut AutoZone lah. Kita masukkan metil ini ke dalam sini teman-teman ya. Nah, ini kan udah mulai habis ya kan? Ini sudah mulai habis.
Nah ini kalau misalkan sudah terlanjur kita pasang seperti ini teman-teman. Nah ini kita biarkan dulu. Nah ini kan sudah mulai habis nih teman-teman ya. Oke sebentar. Cek, saya mau ambil AutoZone dulu. Oke kita vakum lagi teman-teman ya. Nah ini sudah saya siapkan AutoZone-nya ataupun metilnya ini ya. Nanti saya masukkan ke sini, ke dalam pipa kapiler ini teman-teman ya, supaya AutoZone ini bisa terhisap ke ruang evaporator ini teman-teman nanti. Nah seperti ini. Nah, jika sudah mulai terasa habis untuk untuk anginnya, ini kan masih ada nih. Nah, ini masih ada, masih banyak banget. Oke ya. Nah, ini masih banyak banget. Ini saya coba zoom. Nah, ini ya teman-teman ya. Masih ada. Ini masih ada gelembung-gelembung. Tuh. Kelihatan teman-teman ya. Tuh. Nah ini kita matikan. Untuk kulkasnya kita matikan. Untuk stekernya ini kita matikan. Oke kita matikan. Kemudian biarkan aja ini, supaya si metil ini bisa terhisap ke bagian pipa kapiler ini teman-teman. Ini kalau misalkan terlanjur teman-teman ya. Oke kita biarkan. Nah ini nanti akan habis dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi ini masuk ke bagian sini, kemudian ini jalur ke sini. Nah makanya untuk di bagian filter kita condongkan ke bawah. Nah kita condongkan ke bawah seperti ini. Nah ini sudah mulai habis tuh ya, sudah mulai habis. Nah setelah itu kita tutup lagi teman-teman ya. Ini kita tutup lagi. Nah ini kita tutup lagi. Oke seperti ini. Oke. Nah setelah itu, oke sebentar. Nah ini ya. Nah setelah itu kita lepas lagi nih teman-teman ya. Jadi selangnya kita lepas lagi yang menuju ke kompresor. Kemudian di sini lebih enak lagi itu kita potong di sini teman-teman ya. Oke supaya tekanan di waktu kita flushing tuh lebih besar. Nah ini kita potong. Jadi udara yang dihisap oleh kompresor ini lebih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke sekarang kita coba nyalakan lagi nih teman-teman ya. Saya nyalakan lagi. Oke. Di sini saya coba buka. Nah ini untuk kompresor di sini sudah mulai meraung teman-teman ya. Jadi udah mulai kasar banget suaranya. Nah ini sudah mulai keluar. Jadi kedengeran teman-teman ya untuk mesin kompresor. Nah kayak gini. Ini harus kita flushing dulu teman-teman ya. Ini mungkin agak lama jadi saya potong-potong nanti teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Di sini saya akan memberikan contohnya lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan sirkulasi ini masih tidak terlalu lancar, artinya ini masih ada sirkulasi yang penyempitan, itu pasti di bagian ampere. Harusnya kan untuk fresher, untuk mesin kompresor ini kan ampernya 1,2.
Ini tanpa tekanan, tanpa apapun ya. Ini saya nggak menekan di bagian pipa ini ya, pipa hisap ini itu sudah di angka 1,2 ampere ya. Harusnya ini di bawah 1 teman-teman ya, di bawah 1, 0,9, 0,8. Karena di sini untuk pipa kapilernya yang masih kotor kita flushing dulu teman-teman ya. Nanti saya akan memberikan kelanjutannya supaya ini ampere turun. Nah, kita flushing seperti ini. Nah, ini kita akan mempercepat ya. Biasanya kalau saya kalau saya percepat, saya itu langsung potong di bagian area sini teman-teman. Nah, di area sini saya potong. Nah, ini saya akan coba potong. Oke. Untuk metil sebenarnya di sini sudah keluar teman-teman ya, tapi di sini untuk tekanannya itu dia terhambat teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman baik-baik ya. Jadi di bagian sini, ini ampernya ini sudah mulai turun. Oke. Ini sudah 1 teman-teman ya. Jadi udah mulai 1. Nah, ini. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Kita masukkan lagi di bagian pipa kapiler ya. Jadi caranya itu seperti ini. Kita pasang lagi untuk selang ini teman-teman ya. Ini terserah mau dipasang ke pipa hisap yang mana, terserah. Intinya ini harus kita hisap teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kan masih ada sisa metil teman-teman ya. Nah, ini masih ada sisa metil. Kita masukkan lagi sampai benar-benar sirkulasi ini lancar. Kalau misalkan nggak lancar harus kita bersihkan terus teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup di bagian sini. Nah, kita tutup di bagian sini ya. Kita tutup. Oke. Nah, ini kita masukkan metil atau ozon ya ke dalam pipa fresher. Nah, oke, seperti ini sampai benar-benar pipa kapiler ini bersih teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah bersih, teman-teman nggak bakalan ganti-ganti mesin kompresor lagi teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, untuk ampere teman-teman bisa lihat tuh 0,8. Tuh udah mulai turun. Oke. Ini kita masukkan metil ya. Ini cukup lama banget. Kemungkinan besar ini di bagian pipa kapiler ini kotor banget teman-teman. Makanya ini lama. Oke, di sini sudah habis teman-teman ya. Di sini saya coba akan tambahkan lagi. Saya ambil lagi teman-teman ya. Nah, ini saya siapkan 2 biji lagi. Jadi teman-teman nggak perlu ganti pipa kapiler atau pipa kapiler repot-repot teman-teman ya. Kita bersihkan seperti ini. Jadi saya itu jarang banget mengganti pipa kapiler teman-teman. Jadi cukup menggunakan cairan metil ataupun ozon. Di sini sudah beres, semuanya beres. Ini biasanya kalau pemula itu langsung langsung dipasang, langsung dinyalain. Nah, kalau caranya seperti itu, mesin kompresor saya jamin bakalan jebol lagi teman-teman. Oke ya, kita masukkan cairan metil ini teman-teman.
Oke, di sini saya potong ya. Saya amplas dulu supaya ini bersih dulu teman-teman ya. Ini intinya kalau memperbaiki kulkas itu sirkulasi kita lancarkan, insya Allah nggak ada masalah teman-teman. Entah itu kulkas, AC, itu kalau kita sirkulasinya lancar itu bagus teman-teman ya. Jadi kayak ya kayak tubuh manusia lah teman-teman ya. Kalau peredaran darah itu lancar ya kita sehat teman-teman. Oke, kita masukkan lagi seperti ini. Nah, oke ya, kelihatan teman-teman ya. Nah ini tuh, kita tutup lagi, kita hisap lagi. Nah, kita tunggu sampai ini habis ya, metilnya ini sampai habis. Ini mungkin saya jadikan 2 kali ya. Jadi saya upload 2 kali karena ini durasinya panjang banget nih tutorialnya. Jadi kalau teman-teman nggak nonton ini rugi teman-teman. Nah ini sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke tuh, udah tinggal dikit. Tuh tinggal dikit. Nah ini sepertinya sudah mulai lancar teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita tetap kita tutup teman-teman ya. Dan ini kita buka. Oke, di sini sudah habis teman-teman ya. Nah, ini sudah habis. Baru kita lepas lagi nih. Lepas lagi, kemudian ini kita sambung. Nah, ini kita sambung. Ya. Nah, untuk menyambung pipa kapiler ya, itu lebih bagus itu kita menggunakan pipa kapiler yang lebih besar. Biasanya pipa kapiler AC teman-teman ya. Nah, pipa kapiler AC yang kita gunakan teman-teman. Oke, sekarang kita matikan. Nah, setelah kita matikan kita akan menyambung pipa ini teman-teman ya, yang tadi saya potong. Nah, ini kita sambung. Oke, di sini saya mempunyai sok ya. Jadi untuk ukuran pipa kapiler tadi saya sudah cari ternyata habis. Di sini saya menggunakan ukuran berapa ini? Berapa ini? Pokoknya kecil banget, teman-teman ya. Jadi biasanya saya menggunakan ukuran pipa kapiler buat AC yang gede tuh ya. Intinya ini bisa masuk aja. Kalau nggak salah aku ukurannya 50 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, kita sok seperti ini. Nah, kita sok seperti ini. Usahakan di tengah-tengah teman-teman ya. Kemudian kita lanjut kecilkan seperti ini. Nah, kita kecilkan seperti ini. Nah, nih seperti ini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk cara-caranya sudah saya bahas semua di sini teman-teman ya. Teman-teman tinggal tinggal ikuti aja.
Karena di sini saya lihat untuk peminat untuk cara memperbaiki kulkas cukup tinggi banget teman-teman ya. Makanya ini saya buatkan tutorialnya. Oke, di sini kita perkecil menggunakan tang. Nah, kenapa saya sarankan itu menggunakan pipa shock yang yang ngepres banget teman-teman ya, supaya itu buat pemula itu nggak kerepotan nanti teman-teman. Nah, ini ya saya buatkan seperti ini. Ini kalau buat pemula ini harus hati-hati ya. Ini harus kita belajar cara ngelasnya. Takutnya nanti buntu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba las terlebih dahulu teman-teman ya. Ini untuk pengelasan ini harus cepat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah panas langsung kita pindah. Oke, di sini sudah panas. Oke, kita pindah lagi. Oke, sudah. Nah, jadi harus cepat teman-teman ya. Takutnya nanti ini buntu. Kayak gitu. Nah, di sini kita lubangnya kita jangan tutup di waktu pengelasan teman-teman ya. Jadi harus kebuka. Kemudian sekarang kita langsung nyalakan. Oke, di sini mesin kompresor sudah nyala teman-teman ya. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kalau misalkan buntu ini nggak keluar udara teman-teman ya. Nah, ini kita coba tutup. Nah, artinya di sini udaranya ada teman-teman ya. Artinya ini nggak buntu. Nah, setelah itu kita tutup di bagian pipa kapiler, pipa pemakuman. Oke. Nah, di sini saya coba buntu dulu. Nah, tadi yang metil kan udah masuk ke bagian pipa fresher teman-teman ya. Ke bagian evaporatornya kita tutup lagi seperti ini. Kita lakukan pemelasingan ulang. Ini sampai benar-benar bersih. Soalnya ketika ada kebuntuan itu oli pasti terjebak di bagian evaporator teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian evaporator nih teman-teman. Itu pasti suaranya seperti suara air teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa dengar. Ini banyak banget ya. Tuh. Ini suara airnya nih teman-teman. Oh ya. Ini harus suaranya harus hilang. Suara gemericik air harus hilang. Oke, kita flashing lagi teman-teman ya. Sampai ini benar-benar bersih. Oke. Mungkin di sini untuk pemelasingan. Jadi pemelasingan itu cukup lama banget ya. Tergantung kondisi dari kulkas fresher ini teman-teman. Oke, jadi kayak gitu. Jadi di sini saya potong ya. Jadi saya potong. Mungkin saya jadikan 2 video teman-teman ya, karena durasinya cukup panjang banget ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video selanjutnya nanti saya upload.
karena ini durasinya cukup panjang banget teman-teman. Oke.